Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas dipimpin. Baik, sebelumnya kami mari kita berdoa bersama dengan agama dan berdoa dimulai. Sebelumnya kehadirannya yang tidak hadir hari ini siapa? Yang sakit ada Saudi Safira, alumnya izin. Ya, siapa lagi? Sama Bu Fran, Ya, ada yang lain? dan juga naik izin. Ya. Baik, terima kasih ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu berkaitan dengan struktur tinggi, perkecambahan, filosofi pertambahan, dan juga pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya juga, kalian kan sudah membuat rancangan pembuatan untuk percobaan dengan teknik hidroponik ya. Nah, jadi pada pertemuan saat ini kita akan lebih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang berikutnya kalian diharapkan dapat merancang percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikutnya kalian diharapkan dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk lebih kalian memahami tentang materi pada hari ini, coba kalian perhatikan dulu video yang akan Bapak tayangkan. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan dikhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah pertanian beralih fungsi menjadi tanah pemberi pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Saat ini, bumi kita dihuni oleh kurang lebih 7 miliar manusia. Setiap harinya, populasi manusia di dunia terus bertambah. Dari Badan International Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Silakan. Saya ingin bertanya. Putri yang namanya Putri. Silakan Putri. Tumbuhan kan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Di tadi video yang Bapak tayangkan, di negara Jepang mereka menanam tumbuhan di dalam ruangan yang tertutup. Pertanyaan saya, bagaimana tumbuhan tersebut dapat melakukan proses fotosintesis, sedangkan di dalam ruangan kan tidak ada cahaya matahari? Bagus ya pertanyaannya. Jadi memang betul tadi sudah Bapak sempat sampaikan. Tadi teknik hidroponik di Jepang ini kan di dalam ruangannya. Sementara tumbuhan ini kan memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Namun di Jepang yang tadi Bapak sampaikan tayangan di video itu, mereka membuat lampu sebagai pengganti cahaya matahari. Nah, jadi mereka itu membuat lampu sebagai pengganti cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan tersebut. Jadi memang betul tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Tapi dengan teknologi yang tadi di Jepang itu, mereka bisa membuat cahaya yang mirip dengan cahaya matahari sebagai pengganti proses fotosintesis pada tumbuhan. Demikian ya. Dengan LKPD, silakan untuk lebih memahami tentang materi pembelajaran pada hari ini, kalian kerjakan LKPD. Bapak sudah siapkan LKPD, silakan kalian bekerja secara berkelompok. Bapak juga sudah memberikan modul. Nah, kalian boleh mengkaji tentang materi-materi teori-teori berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada
Silakan kalian pelajari petunjuk yang ada di modul dengan di AKPD. Kalau ada hal yang kurang dipahami, boleh kalian bertanya berkaitan dengan petunjuk atau langkah-langkah yang ada di dalam AKPD. Silakan Mbak Sinta, bagaimana? Iya. Ya, coba lihat tampak jelas. Ini yang di tempat Gelap, Kalau ini tempat terang. coba dari segi tingginya Segi tingginya juga lebih tinggi mana? lebih tinggi di tempat gelap. Kalau di tempat terang Tempat terang pendek. Dan pendek. Itu kenapa? hal ini dikarenakan karena kecambah yang berada di tempat gelap, hormon auxinnya lebih bergerak aktif daripada kecambah yang berada di tempat terang. Nah, kenapa yang di tempat terang hormon kurang aktif? Karena hormon auksin itu lebih aktif bekerja di tempat gelap, sedangkan di tempat terang hormon auksin terpengaruh oleh cahaya. Ya. Nah, Sehingga hormon auksin itu dapat berpindah bahkan bisa rusak sehingga dapat menghambat efek cahaya, sehingga dapat menghambat pertumbuhannya. Tetapi efek cahaya ini kan dibutuhkan untuk proses Fotosintesis. Nah, proses fotosintesis terjadi di dalam apa? Jadi dalam proses pembuatan Jati hijau daun atau klorofil ya. klorofil. Nah, jadi dengan bantuan cahaya matahari, sehingga ini tampak beda. Yang kena cahaya matahari warnanya hijau karena terjadi proses Fotosintesis. Kalau di tempat gelap, Dia berwarna pucat, pucat. karena tidak terjadi proses Fotosintesis. Nah, sudah dikerjakan kan di apa lembar pengamatannya? Sudah. Nah, nanti kalian bikin kesimpulan untuk dipresentasikan. Ya. Silakan kelompok 2 presentasikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisham sebagai moderator. Di samping saya ada Dewi Masari sebagai pemateri, dan di depan saya ada Cynthia Adelia sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berdasarkan hitung yang kami lakukan, dan saya persilakan kepada pemateri. Baik, di sini saya akan membacakan hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat terang dan juga di tempat gelap. Ya, dari hari pertama, ini kecambah di tempat terang itu mencapai 2 mm dan akar, batang, dan daunnya belum terlihat sama sekali. Tetapi di tempat gelap, ini kecambahnya sudah mencapai 2,2 mm. Akarnya belum terlihat, batangnya juga belum terlihat, begitu juga dengan daunnya. Tetapi di hari kedua, ini kecambah di tempat terang sudah mencapai 1,3 cm. Akarnya belum terlihat, batangnya sudah terlihat, dan daunnya juga belum terlihat. Tetapi di tempat terang, di tempat gelap di hari kedua, ini kecambahnya sudah mencapai 2 cm. Akarnya sudah terlihat, batangnya juga sudah terlihat, namun daunnya belum terlihat. Nah, di hari ketiga, tinggi kecambah di tempat terang sudah mencapai 1,9 cm. Akarnya sudah merambat, batangnya juga sudah terlihat, dan daunnya tetapi tetap belum terlihat. Tetapi di hari ketiga di tempat gelap sudah tinggi kecambahnya sudah mencapai 3 cm. Akarnya juga sudah merambat, batangnya sudah tumbuh, dan daunnya tetapi belum juga tumbuh. Di hari keempat di tempat terang itu sudah mencapai tinggi kecambahnya sudah mencapai 3 cm. Akarnya juga sudah merambat, batangnya sudah terlihat, dan daunnya. Hari keempat di tempat gelap tinggi kecambahnya sudah mencapai 4 cm. Akarnya juga tetap sudah merambat, batangnya sudah tumbuh, daunnya sudah terlihat, bahkan sudah terlihat jelas di hari keempat di tempat gelap. Nah, hari kelima di tempat terang, tinggi kecambahnya sudah mencapai 4,9 cm. Akarnya sudah merambat, batangnya sudah terlihat, dan daunnya juga sudah terlihat. Itu di tempat terang. Tetapi di tempat gelap, tinggi kecambahnya
melebihi dari tempat terang, yaitu sudah mencapai 5,2 cm. Akarnya sudah merambat, batangnya sudah merambat, dan daunnya sudah terlihat jelas. Bisa teman-teman melihat di hasil praktikum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok IPA akan berikutnya kepada kelompok. Selain faktor eksternal tadi yang telah disebutkan, apakah ada faktor eksternal lainnya? Baik, terima kasih kepada kelompok IPA. Jadi di sini dari media yang kami cari, dari modul, dari internet, dan juga dari buku yang kami dapat tuh hanya 5 faktor eksternal itu. Yang pertama air, cahaya, oksigen, suhu, dan juga kelembaban. Nah, kelembaban itu saya sebutkan tadi, yaitu tanah. Selanjutnya kami melakukan percobaan menggunakan skam kayu. Itu saja. Apakah jelas, Pak? Ya. Jadi kita dapat simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lingkungan itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama, atau siapa yang perwakilan yang mau mengambil kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tentang Stampir, perwakilan dari kelompok 4, ingin memberi kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanam internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan hormon. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Hormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Contohnya antara lain 1. Hormon ausin berperan dalam kepanjangan sel dan dominasi artikel. 2. Hormon liberali berperan atas perkembangan biji serta pembentukan bunga. 3. Hormon sitokinin berperan dalam Kalian sudah memahami terkait materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekarang Bapak akan membagikan soal informasi untuk melihat pencapaian hasil pelajaran ini. Di sini juga ada bukti refleksi yang kalian harus diikut. Silakan ada waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi dengan bukti refleksi yang kalian beri. Semuanya sudah mengumpulkan? Terima kasih ucapkan atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan bisa bermanfaat untuk bekal kalian di masa depan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Nah, silakan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama berdoa untuk agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian